Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh di luar kota, ada sebuah bangunan yang telah lama terlupakan. Dulu, bangunan itu adalah sebuah sekolah yang penuh dengan aktivitas, suara tawa anak-anak, dan suara guru yang mengajar dengan penuh semangat. Namun, kini semuanya berubah. Sekolah itu sudah lama terbengkalai, terlupakan oleh waktu, dan dibiarkan menjadi sarang hantu yang menyeramkan. Kisah ini dimulai dengan sekelompok siswa SMA yang, terjebak dalam rasa penasaran dan berani, memutuskan untuk mengungkap misteri di balik sekolah tersebut. Mereka adalah Dwi, Andi, Maya, dan Rudi, 4 sahabat yang selalu bersama dalam setiap petualangan. Menurut kamu, benarkah sekolah itu berhantu? Tanya Dwi kepada Rudi, saat mereka sedang duduk di sebuah warung kopi di ujung desa. Rudi tersenyum lebar, matanya berbinar penuh tantangan. Tentu saja, sudah banyak yang bilang kalau itu tempat yang sangat angker. Tapi kan, kita harus membuktikannya sendiri, kan? Maya yang duduk di samping Rudi menatapnya ragu. Tapi, Dwi, kita kan sudah dengar cerita dari orang-orang tua di sini. Mereka bilang banyak kejadian aneh di sekolah itu. Ada yang melihat sosok perempuan dengan rambut panjang, ada yang mendengar suara anak-anak menangis, dan bahkan ada yang merasa ada yang mengikutinya. Apa kita siap menghadapi itu? Andi yang biasanya selalu berpendapat rasional memandang Maya dan berkata, ceritanya hanya omong kosong, Maya. Pasti cuma orang yang takut atau hayalan mereka saja. Lagian, ini kan cuma sekolah tua yang sudah terbengkalai. Tidak ada yang aneh. Dwi merasa sedikit tegang, tetapi rasa penasaran yang besar membuatnya berani untuk ikut. Kalau kita sudah pergi ke sana, kita akan tahu kebenarannya. Lagi pula, kalau ada yang aneh, kita bisa pergi. Kita bukan anak kecil lagi. Akhirnya, setelah lama berdebat, mereka sepakat untuk mengunjungi sekolah terbengkalai itu. Malam itu, mereka berencana berangkat, membawa senter, kamera, dan beberapa peralatan untuk memastikan apakah cerita-cerita itu benar adanya atau hanya mitos belaka. Sekolah itu berada di ujung desa, jauh dari rumah penduduk. Jalan menuju sekolah sangat sunyi dan gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang samar. Semakin mereka mendekat, semakin terasa hawa dingin yang menyelimuti tubuh mereka. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Dwi. Tempat ini benar-benar mengerikan, pikirnya. Di depan sekolah, mereka berhenti. Bangunan itu sudah tampak sangat rapuh. Cat yang dulunya putih kini pudar, berubah menjadi abu-abu dan mengelupas. Jendela-jendela besar yang dulunya memancarkan cahaya cerah kini hanya kosong, seperti mata yang hampa dan tak bernyawa. Gerbang besi yang ada di depan sekolah terbuka sedikit, dan terdengar suara gemerisik angin yang membuat suasana semakin mencekam. Gimana? Kita masuk? Tanya Andi, suaranya tegas namun sedikit bergetar. Rudi mengangguk mantap, meski ada kilatan ketakutan di matanya. Ayo, kita masuk. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Dengan langkah pelan, mereka mulai memasuki halaman sekolah. Suasana di dalam begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin yang menggores dinding-dinding berkarat. Pohon-pohon tua yang tumbuh di sekitar sekolah berayun pelan seolah mengikuti langkah mereka, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak aneh di bawah cahaya bulan. Tempat ini benar-benar terasa menyeramkan. Maya berbisik, hampir tidak berani mengangkat kepala. Mereka melangkah lebih jauh, masuk ke dalam gedung utama sekolah. Pintu kayu yang sudah usang tampak hampir roboh, namun masih cukup kuat untuk menahan mereka masuk. Begitu mereka membuka pintu, bau lembab langsung menyergap mereka, membuat pernapasan mereka terhenti sesaat. Siapa yang berani maju duluan? Tanya Rudi, meskipun jelas ada ketegangan di suaranya. Dwi yang merasa paling siap akhirnya mengangkat kaki pertama kali. Aku duluan, katanya dengan suara pelan namun penuh tekad. Dwi mengambil langkah pertama menuju lorong panjang yang gelap. Di sepanjang lorong,
Terlihat pintu-pintu kelas yang sudah tak terpakai lagi. Jendela-jendela pecah, dan papan tulis yang penuh debu masih tergantung di beberapa kelas. Suasana semakin terasa mencekam. Suara langkah kaki mereka terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mematikan. Dwi mencoba untuk tetap tenang meskipun ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ada yang mengawasi mereka. Maya yang berjalan di belakang Dwi mendekatkan tubuhnya. "Apa itu?" Maya berbisik ketakutan, menunjuk ke arah sebuah lorong yang lebih gelap di ujung sana. Di ujung lorong, ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Sesuatu yang tidak terlihat bergerak di balik pintu itu. Mereka semua terdiam, dan nafas mereka seolah terhenti. Namun, rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut membuat mereka tidak mundur. "Dwi, kita harus melanjutkan. Jangan berhenti," Rudy berkata, matanya berkilat menantang. Dengan langkah gemetar, Dwi melangkah ke lorong itu, diikuti oleh yang lainnya. Begitu mereka sampai di depan pintu yang terbuka itu, suara aneh terdengar dari dalam. Suara ketukan yang pelan, namun terus-menerus, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dwi menahan napas, meraih gagang pintu, dan dengan sekali tarik, membuka pintu itu lebar-lebar. Di dalam ruangan itu, tidak ada yang tampak luar biasa. Hanya kursi-kursi tua yang berserakan, papan tulis yang telah rusak, dan meja-meja yang sudah patah. Namun, sesuatu terasa salah. Suasana di dalam ruangan itu terasa kaku dan penuh ketegangan, seperti ada sesuatu yang terpendam di dalamnya. Tiba-tiba, di sudut ruangan, mereka melihat sebuah bayangan bergerak. Bayangan itu berbalik menghadap mereka. Wajahnya tidak jelas, hanya sebuah sosok yang tampak sangat tinggi dan gelap. Maya menjerit pelan, tubuhnya menggigil ketakutan. "Ada apa itu?" Dwi merasakan getaran di tubuhnya. Itu bukan manusia," katanya dengan suara tercekat. Suasana semakin mencekam. Mereka berempat terpaku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika bayangan itu semakin mendekat, sebuah suara aneh menggema di seluruh ruangan. "Kalian mengganggu tempat ini. Kalian tidak akan keluar begitu saja." Seketika itu, lampu-lampu yang ada di ruangan itu padam, dan mereka terperangkap dalam kegelapan yang total. Suasana menjadi hening, hanya terdengar napas mereka yang terengah-engah. Dwi, Maya, Andi, dan Rudy terdiam, tubuh mereka kaku seperti patung. Bayangan gelap itu masih ada di depan mereka, meskipun tak tampak jelas. Hanya suara nafas berat yang bisa mereka dengar, seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat. Mereka berempat saling menatap, merasa ada sesuatu yang sangat janggal, namun juga sulit untuk dijelaskan. "Maya, kamu masih di sini?" tanya Dwi dengan suara gemetar, berusaha memecah kesunyian yang semakin mencekam. Maya mengangguk pelan, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. "Iya, aku di sini, tapi aku merasa kita nggak sendirian," jawabnya dengan suara serak, matanya berkedip-kedip mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan yang sangat pekat. Andi, yang biasanya sangat rasional, terlihat sangat cemas. "Tidak ada yang bisa melihat apa-apa," gumamnya. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Ini bukan main-main. Tempat ini, ada sesuatu yang tidak beres." Dwi menggenggam senter yang ia bawa, mencoba menyalakannya, tetapi lampu senter itu hanya berkedip beberapa kali sebelum mati. Ia merasa seolah-olah sesuatu menghalangi cahaya itu, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan kekuatannya. "Coba cari jalan keluar," Rudy berteriak, mulai gelisah. Suaranya menggema di ruangan yang sempit, menciptakan efek suara yang semakin membuat suasana terasa menakutkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar, sangat pelan namun pasti, seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar mereka. Langkah itu tidak berasal dari mereka, melainkan dari entitas lain yang tidak terlihat. Suara itu berputar mengelilingi mereka, seolah-olah mengelilingi mereka dari segala arah. Maya terisak pelan. "Ada apa itu? Kenapa?
Kenapa aku merasa ada yang mengintip? Dwi mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar hebat. Tunggu sebentar. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin melingkupi mereka. Setiap detik terasa sangat lama. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, sebuah suara bisikan yang sangat pelan terdengar di telinga mereka. Bisikan itu datang entah dari mana, seolah berasal dari udara sekitar mereka. Kalian tidak bisa keluar. Andi terlonjak mundur, matanya terbuka lebar. Apa itu? Teriaknya, suara penuh ketakutan. Ada yang berbicara. Ada yang berbicara dengan kita. Rudy berusaha mengatur napasnya, namun tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Sudah cukup. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, katanya, berusaha mengambil langkah mundur, namun kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, bayangan gelap itu muncul lebih jelas. Sosok tinggi dan ramping yang seolah menjulang dari kegelapan. Tubuhnya buram, dengan wajah yang kabur, seperti gambar yang tak jelas. Hanya sepasang mata yang menyala merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Dwi merasa tubuhnya membeku. Apa itu? Suara Dwi terdengar terputus-putus. Jantungnya berdetak sangat keras, seakan-akan akan melompat keluar dari tubuhnya. Maya menjerit keras, berlari mundur dengan panik, hampir terjatuh karena kakinya tidak bisa bergerak normal. Andi berusaha menarik tangan Maya, namun dia sendiri juga tidak bisa bergerak jauh. Sebuah kekuatan tak terlihat mengikat mereka di tempat. Tidak ada yang bisa lari dari sini. Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, bergema memenuhi ruangan. Dwi berusaha menarik nafas, berusaha menenangkan dirinya. Kita harus tetap bersama. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, katanya, meskipun dalam hatinya ia merasa terjebak dalam dunia yang sangat berbeda dari kenyataan. Rudy yang biasanya tidak mudah takut, kini tampak sangat gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rudy, matanya berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya. Maya, yang matanya masih basah oleh air mata, menoleh ke Dwi. Dwi, apa kita akan selamat dari sini? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh dengan ketakutan. Dwi menggigit bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Hanya ada satu hal yang ada dalam pikirannya, keluar dari tempat ini, dan secepatnya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara tawa keras yang menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Suara itu sangat tajam, seperti tawa yang berasal dari kedalaman dunia lain. Sosok bayangan itu, yang tadinya hanya tampak samar, kini terlihat dengan jelas. Sosok tinggi itu mulai mendekat, wajahnya mulai terlihat lebih jelas. Wajah itu adalah wajah perempuan, sangat pucat, dengan mata yang sangat besar dan bulat, dan senyum lebar yang tidak wajar, seolah mencabik-cabik kegelapan di sekelilingnya. Sosok itu berbicara dengan suara serak, seperti bisikan yang keluar dari kegelapan. Kalian sudah datang ke dunia kami. Tidak ada jalan keluar. Dwi, yang merasa ketakutan luar biasa, akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya, mencoba berbicara dengan tenang meskipun tubuhnya menggigil. Sosok itu mendekat, mengarah langsung ke Dwi, dan matanya yang merah menyala semakin menajamkan tatapannya. Aku hanya ingin kalian tinggal di sini, katanya dengan suara yang begitu dalam dan berat. Sekolah ini bukan hanya tempat. Ini adalah tempat terlarang. Kalian yang masuk ke sini, akan menjadi bagian dari kami. Dwi merasakan tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada beban yang sangat besar menekan dirinya. Maya menjerit lagi, mencoba melarikan diri, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, bayangan itu mulai menghilang, hanya meninggalkan suara tawa yang semakin memudar. Tidak mungkin, Dwi berkata, mencoba untuk tetap berpikir jernih. Namun, saat bayangan itu menghilang, ruangan kembali terbalut dalam keheningan.
Mereka berempat berdiri di tempat, masih merasa terperangkap dalam suatu dunia yang asing dan gelap. Andi akhirnya berbisik, "Apakah itu nyata? Apa yang baru saja kita lihat?" Dwi menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. "Ini nyata, dan kita harus keluar. Segera." Mereka mencoba bergerak, berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang semakin terasa seperti penjara. Namun, setiap kali mereka bergerak, mereka merasa seolah-olah semakin jauh dari tujuan mereka. Rasa takut semakin menghantui mereka, sementara bayangan gelap itu seolah mengintai di setiap sudut. Tidak ada tempat yang aman, dan kegelapan itu semakin dalam. Kini, mereka hanya punya satu pilihan: bertahan hidup dan mencari cara untuk keluar dari sekolah yang penuh dengan misteri ini, atau mereka akan terjebak selamanya dalam dunia yang tidak mereka pahami. Waktu terasa melambat, seakan kegelapan yang menyelimuti sekolah terbengkalai ini menelan setiap detik yang berlalu. Dwi, Maya, Andi, dan Rudy kini merasa bahwa mereka terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Meskipun bayangan itu telah menghilang, atmosfer yang mencekam tetap menghantui mereka. Mereka tidak bisa keluar, dan perasaan terperangkap semakin menggigit. Dwi memimpin langkah mereka, mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa seperti berputar dalam lingkaran yang tak berujung. Setiap kali mereka menyusuri koridor yang berbeda, mereka kembali ke tempat yang sama, hanya semakin jauh ke dalam lorong gelap yang semakin menakutkan. "Ini tidak mungkin," teriak Andi, suaranya pecah karena kepanikan. "Kita sudah berjalan berputar-putar, tapi kenapa kita selalu kembali ke sini?" Dwi menatap sekitar dengan frustasi. "Ini seperti labirin. Sepertinya kita tidak akan bisa keluar dengan cara biasa." Maya menggenggam tangan Dwi dengan erat. "Apa ini memang dunia yang sama dengan yang kita kenal? Atau apakah kita sudah masuk ke dunia lain? Tempat ini seperti tidak ada habisnya, seperti tempat terkutuk." Rudy yang biasanya tenang mulai kehilangan kesabarannya. "Tidak ada jalan keluar. Ini pasti jebakan. Itu suara itu, tawa itu, sepertinya bukan hanya sebuah penglihatan atau ilusi." Dwi mengangguk, setuju dengan apa yang dikatakan Rudy. Tawa itu, suara bisikan, dan bayangan yang mengelilingi mereka, semuanya terasa sangat nyata. Tempat ini bukan hanya sekolah tua yang terbengkalai. Ini lebih dari itu. Ini adalah tempat yang memiliki kekuatan yang tak bisa mereka pahami. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Andi dengan nada yang mulai putus asa. Dwi tidak menjawab langsung. Matanya berkeliling, memeriksa setiap sudut ruangan yang semakin gelap. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya, sebuah pintu yang terletak di ujung koridor. Pintu itu berbeda dari pintu lainnya, lebih tua dan lebih rusak, tetapi ada sesuatu yang memanggilnya. Ada semacam kekuatan yang menariknya ke sana, seakan pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar. "Dari semua pintu yang kita lewati, hanya pintu ini yang terasa berbeda," kata Dwi, suaranya hampir seperti berbisik. "Kita harus mencoba masuk." "Jangan." Maya menarik tangan Dwi dengan panik. "Jangan kamu buka. Itu bisa jadi jebakan." Namun, Dwi sudah terlanjur melangkah mendekat ke pintu itu. Dengan hati-hati, ia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang lebih tajam langsung menyelimuti tubuh mereka. Dwi menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang meskipun rasa takut semakin menyesakkan dadanya. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ruangan itu tampak lebih seperti aula besar, dengan langit-langit yang tinggi dan dinding-dinding yang tertutup debu. Namun, yang paling mencolok adalah pusat ruangan itu, sebuah meja panjang yang terbuat dari kayu hitam, dan di atasnya terbaring sesuatu yang sangat mencurigakan. Dwi berjalan lebih dekat, diikuti oleh yang lainnya, meskipun ketakutan masih menggantung di udara.
Mereka semua menatap meja itu dengan penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Di atas meja, ada sebuah buku tua dengan sampul hitam yang tergores oleh waktu. Hal ini membuat Dwi merasa penasaran, namun sekaligus takut. "Apa itu?" tanyanya dengan suara terkejut. Rudy menatap buku itu. "Apa ini? Kenapa ada buku di tempat seperti ini?" Dengan hati-hati, Dwi membuka halaman pertama buku itu. Begitu ia membuka halaman tersebut, sebuah angin dingin menerpa mereka, seperti suara seram yang keluar dari dalam buku itu. Halaman pertama penuh dengan tulisan tangan yang tampak aneh, tidak dapat dibaca dengan jelas. Namun, ada satu kalimat yang dapat mereka baca dengan jelas. "Jika kamu membuka buku ini, maka tak ada jalan keluar lagi." Dwi terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini peringatan. Buku ini bukan sembarang buku." Maya mulai menangis. "Kita sudah terjebak, Dwi. Kita tidak akan bisa keluar lagi." Suaranya penuh dengan keputusasaan. Rudy mengamati ruangan itu lebih teliti. Ini pasti tempat yang penuh kutukan. Buku ini pasti berkaitan dengan semua kejadian aneh yang terjadi di sini. Kita sudah melakukan kesalahan besar dengan masuk ke sini. Dwi merasakan getaran aneh dari dalam buku itu. Sepertinya ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. "Kita harus menutup buku ini dan pergi secepatnya," kata Dwi dengan tegas, meskipun ia tahu itu mungkin sudah terlambat. Namun, saat Dwi mencoba menutup buku itu, sebuah suara parau terdengar dari dalam buku. "Kalian tidak bisa menutupnya, karena buku ini adalah kunci." Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Suasana yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi gelap gulita, dengan suara berisik dari segala arah. Dinding-dinding mulai bergetar, dan sebuah suara teriakan keras menggema di seluruh ruangan, seperti suara seseorang yang sangat menderita. Jangan tinggalkan kami," suara itu teriakkan dengan penuh amarah, seakan berasal dari dunia lain. Sosok bayangan yang sangat besar dan gelap mulai muncul di depan mereka, semakin mendekat, semakin menakutkan. "Sudah terlambat," teriak suara itu. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Sekolah ini adalah tempat kita, dan kalian sudah terperangkap dalam kutukan ini." Dwi mencoba berlari, tapi kakinya terasa seperti terikat, tidak bisa bergerak. Semua di sekitarnya terasa semakin menekan, semakin rapat, seolah dunia ini akan menghisap mereka masuk ke dalam kegelapan abadi. Tiba-tiba, sosok besar itu muncul di depan mereka. Wajahnya tampak kabur, tetapi ada sepasang mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kebencian. "Sekolah ini adalah penjara, dan kalian tidak akan pernah keluar." Ketakutan semakin menggenggam hati mereka, dan saat itu, Dwi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Rasanya seperti ada energi yang mengalir dari dalam tubuhnya, sesuatu yang kuat namun menakutkan. Tanpa sadar, Dwi merasakan dirinya terangkat dari tanah, tubuhnya berputar seakan-akan dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Maya menjerit keras. "Dwi, apa yang terjadi?" Dwi hanya bisa merasakan tubuhnya melayang, dan seketika itu, semua terasa gelap.